Halo para penjelajah cilik, selamat datang ya. Hari ini kita bakal bareng-bareng mengintip sebuah rahasia super keren dari dunia tumbuhan. Ini kayak cerita sains ajaib tentang gimana sih cara mereka makan. Coba deh, lihat kucing di gambar ini. Kayaknya lapar banget ya. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau tumbuhan itu bisa lapar juga nggak ya? Pertanyaan yang seru. Soalnya kan mereka nggak punya mulut buat makan. Oke, ayo kita pecahkan misteri ini bareng-bareng. Sama persis kayak kita, tumbuhan itu makhluk hidup. Artinya mereka juga butuh makanan buat energi. Tapi masalahnya, mereka kan nggak bisa jalan-jalan cari makan. Jadi, gimana dong caranya? Nah, ini dia rahasia terbesarnya. Ternyata, tumbuhan itu koki yang super-duper hebat. Mereka nggak perlu cari makanan, karena mereka bisa bikin sendiri. Dan dapur canggih mereka itu ada di setiap daunnya. Keren banget kan? Setiap koki yang jago pasti punya resep rahasia dong. Nah, sekarang tugas kita jadi detektif. Kita akan cari tahu apa aja sih bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan buat memasak. Sudah siap? Ayo mulai. Ini dia nih, 3 bahan rahasianya. Yang pertama ada energi dari matahari. Kedua ada air. Dan yang ketiga ada gas namanya karbon dioksida. Yuk kita lihat satu persatu bahannya. Bahan nomor 1, energi dari matahari. Kalian bayangin deh, daun-daun itu kayak spons yang jago banget menyerap cahaya matahari. Nah, energi inilah yang jadi tenaga utama buat kompor di dapur tumbuhan. Lanjut, bahan kedua adalah air. Tumbuhan itu minum air dari tanah pakai akarnya. Terus airnya diantar deh lewat batang, kayak pakai sedotan super panjang. Langsung ke dapur di daun. Dan bahan terakhir nomor 3 adalah karbon dioksida. Ini tuh gas yang ada di udara di sekitar kita. Daun-daun bernafas menghirup gas ini. Tahu nggak? Gas ini tuh sama persis loh sama gas yang kita keluarkan waktu kita buang nafas. Oke, semua bahan sudah siap di dapur. Waktunya memasak. Proses memasak yang canggih banget ini punya nama yang spesial loh. Sebuah kata ajaib di dunia sains. Eits, tunggu dulu. Di dalam daun itu ada asisten koki super penting namanya klorofil. Nah, si klorofil inilah yang tugasnya menangkap energi matahari. Klorofil ini juga yang bikin daun warnanya jadi hijau. Jadi dia ini pahlawan hijaunya. Dan kata ajaibnya adalah fotosintesis. Yep, fotosintesis itu nama keren buat proses saat tumbuhan memakai energi matahari, air, dan karbon dioksida buat bikin makanannya sendiri. Coba kita sebut bareng-bareng ya. Fotosintesis. Hebat! Nah, kalau masakannya sudah jadi, menunya apa aja ya? Ternyata, dapur tumbuhan ini menghasilkan 2 hal yang luar biasa. Dan dua-duanya penting banget buat kita semua. Ada 2 hasil yang super menakjubkan. Dan ini bukan cuma buat tumbuhan itu sendiri loh. Salah satunya itu hadiah buat kita. Penasaran? Yuk kita lihat. Hasil yang pertama, pastinya makanan. Makanan buat si tumbuhan. Bentuknya itu gula, namanya karbohidrat. Ini yang bikin tumbuhan jadi besar dan kuat. Kalau makanannya sisa, disimpan deh di buah atau umbi yang suka kita makan itu. Terus, hasil kedua, ini dia hadiahnya buat kita dan semua hewan. Tumbuhan mengeluarkan gas yang namanya oksigen. Oksigen ini gas yang kita hirup setiap saat buat bernapas. Jadi, setiap kita tarik napas, kita harus berterima kasih sama tumbuhan. Oke, kita rangkum resepnya ya. Jadi, bahan yang masuk itu ada cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Terus, hasil yang keluar dari dapurnya adalah makanan buat tumbuhan, yaitu karbohidrat, dan oksigen buat kita bernapas. Simpel banget, tapi hasilnya luar biasa. Nah, sekarang bagian paling pentingnya nih. Kenapa sih semua ini penting banget buat kamu? Kenapa dapur super kecil di dalam daun ini bisa berpengaruh besar buat seluruh isi bumi? Karena tumbuhan itu pahlawan super buat planet kita. Serius deh. Proses masak-masak tadi itu nggak cuma buat bikin tumbuhan kenyang, tapi juga jadi sumber dari semua makanan yang kita makan. Dan yang paling penting, mereka yang bikin oksigen buat kita napas. Tanpa tumbuhan, nggak akan ada kehidupan di bumi. Jadi ingat ini baik-baik ya. Matahari itu sumber energi paling utama di bumi. Dan berkat proses fotosintesis yang hebat, energi matahari itu diubah jadi makanan yang kita makan dan oksigen yang kita hirup. Semuanya saling berhubungan. Nah, buat penutup, coba deh kalian pikirkan ini. Kalau matahari, si sumber energi utama kita, tiba-tiba nggak ada, kira-kira apa ya yang bakal terjadi sama tumbuhan, hewan, dan kita semua? Pertanyaan yang seru buat para penjelajah cilik. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.